Oke teman-teman, selamat datang di Tebak Gambar. Saya gambar, teman-teman tebak. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita akan main dulu ya teman-teman ya. Ini saya akan gambar, teman-teman tebak-tebak katanya apa. Oke? Gambar pertama. Gambar pertama itu adalah nama makanan. Indonesia. Nah, ya makanan Indonesia. Oke? Gambar ya. Makanan. Itu A-nya kayak Q. Makiunan. Apa itu? Sticky man, stick. Makanan bukan. Ngomong. Nah, tes dah tuh. Ayo, nama makanan apa coba? Tes. Enak kok. Ini Indo ya, udah. Bahasa Indonesia kan? Sate. Bahasa Indonesia. Bukan sates, bukan. Dari mana sate? Gak nyambung sate. Nih, clue kedua. Satenya 10 jadi sates. Clue dua. Makanan. Badannya itu apa maksudnya? Ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Halo. Halo. Yang satu tes, yang satu halo. Hai. Lepon. Tes apa? Oh iya, bener. Telepon. Bener. Telepon. Coba dah. Belum kesel ya, nggak boleh kesel ya guys. Sabar. Nama binatang, nama hewan salah. Binan. Nama binatang. Ya. Anjing. Bung puyuh. Belum. Itu bunga apa? Bunga puyuh atau teh itu? Apa itu? Bung apa tuh? Bung apa tuh? Burung puyuh. Bung apa teman? Beruang. Salah. Kok kayak dance Korea aja yang kedua. Bang. Hati-hati itu. Hati ayam. Apa Inggrisnya? Hati ayam mana binatang sih? Ayam, nama binatang. Ayamnya binatang, hatinya bukan. Hati-hati. Aduh. Teflon lagi. Teflon. Coba. Itu gambar pen kan? Ini bener banget nih gambar pen nih. Ini pen, bener nih, ini pen. Panda. Panda. Panda, bener panda. Pandanya dari mana? Dada gitu ya. Bener banget ya. Kalau ini kan pennya lagi pas nih. Hati-hati. Ini hati-hati, dadah. Lagi melambai, dadah. Hati-hati. Itu pen. Kirain kipas. Woi, apaan nih, woi? Biasa paling kecil ini. Jadi gue join si bapak. Terima kasih teman-teman ya. Jangan kapok-kapok ya. Sampai berjumpa di Tebak Gambar. Sangat kreatif Iwan, mantap. Bareng-bareng lah, tepuk tangan. Dan nih, Dah, apa tuh? Apa Nanya dong. Apa tuh? Nanya apa tuh? Gua mau transfer persembahan, woi. Oh, persembahan. Iya, transfernya kemana? Bisa transfer kok ke BCA kok. Nomor rekening itu 391 301 1127 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan BCA. Jangan melalui perantara kok, langsung ke situ. Yoi. Kalau melalui Ngapain sih? Pengumuman, kasih tahu jemaat. Oh, pengumuman. Ini nggak usah tebak-tebak lagi loh, ini udah langsung nomor asli. Iya dong. Ini nggak usah. Kemarin ada lihat ini kan 17-an yang video worship YouTube. PW ya? Iya, pernah nonton kan? Udah. Di YouTube. Udah. Nah, nanti di YouTube bener. Nanti katanya sih ada worship lainnya. Jadi jangan lupa stay tune. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Abaloh. Nah, iya. Betul.
Subscribe Follow ya guys. guys IG kita ya Above guys. to Generation. Tax. Biar mendengarkan info. New Generation. penyembahan kita nih. Yoi. Yoi. Follow Mantap. follow IG Ada kita Koyapan juga. kemarin. Above tuh. Sampai jumpa tebak gambar berikutnya. Nanti dieditnya pakai perkata dong, Vin. Pengennya gitu ya. Iya. Cuma kita tadi ngomongnya banyak banget. Itu aja gua udah berapa itu? Kita semua percaya dengan pilih oleh Tuhan, amin. Mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Saudara kita katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang gagal, lupakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kasih lalu yang lalui atasku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih
promise you don't care. 'Cause your love won't give up on me. Calling me back to the place where I started. I lost my way, but I'm not forgotten. It's not over till you say so. You are faithful, God, you're faithful. The cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. You never made a promise you don't keep. Your love won't give up on me. 'Cause your love won't give up on me. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. Cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. Never make a promise you don't keep. 'Cause your love won't give up on me. Cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. You never make a promise you don't keep. 'Cause your love won't give up on me. Thank you Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Mau sejauh apapun kita lari ya Tuhan, aku percaya Tuhan, pasti Engkau akan menunggu untuk kami kembali lagi kepadamu ya Tuhan. Mau berapa banyak pun kita jatuh, aku percaya Engkau pasti akan bantu kita bangkit kembali Tuhan dan balik kepadamu ya Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini, kalau sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan yang buka mata hati dan telinga kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati juga supaya fokus kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, untuk setiap kamu yang hari ini mungkin lagi ada di tempat makan, kamu yang lagi ada di rumah, selamat datang. Dan untuk kamu juga yang di luar kota, selamat datang di dalam ibadah online kita hari ini. Hari ini teman-teman,
Saya mau mengajak kita semua, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Bapa, ajar kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, ajar kami untuk mendengar apa yang Kau mau Tuhan terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini izinkan firman-Mu Tuhan menjadi seperti pedang yang bermata dua Tuhan, untuk mendidik setiap kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu menarik untuk setiap kita untuk kita bahas adalah wise man. Teman-teman tahu apa itu arti bijaksana? Dalam kamus Oxford yang kalau saya terjemahkan, arti daripada bijaksana adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan atau keputusan yang masuk akal berdasarkan pemahaman, berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang sudah dimiliki. Salah satu contoh yang kita bisa ambil adalah Thomas Alva Edison. Dengan adanya kebijaksanaan, Thomas Alva Edison bisa menciptakan sebuah lampu. Dan lampu itu yang hari ini kita bisa nikmati bersama. Dan dengan adanya kebijaksanaan, setiap kita bisa untuk lebih sukses, bisa untuk berhasil, untuk mengerjakan atau mempelajari sebuah hal. Teman-teman, mau nggak hari ini teman-teman untuk menjadi seorang yang bijaksana? Dan bagaimana caranya? Setiap kita itu hidup berdasarkan pemahaman. Hari ini teman-teman, kita perlu belajar untuk menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan. Karena orang yang bijaksana tahu bagaimana cara untuk mempergunakan hari-harinya di dalam kehidupannya sendiri. Sebagai sebuah contoh, saya sendiri begitu menyukai namanya action figure. Beberapa tahun lalu, saya sendiri mengumpulkan action figure. Jumlahnya sih nggak banyak, cuma 1 lemari. Dan kalau hari ini saya hitung, kebetulan nih, saya sempat hitung dalam beberapa bulan belakangan ini, action figure yang saya hitung itu nilai nominalnya kurang lebih adalah jutaan. Dan kalau misalnya hari ini saya bayangkan nih, kalau saya kumpulin terus menerus, dan kemudian saya hitung lagi, wow, akan ada banyak persiapan yang hari ini saya bisa bantakan. Ada banyak persiapan untuk mungkin ke depannya saya punya masa depan berantakan. Dan kemudian mungkin banyak juga mimpi-mimpi saya menjadi berantakan karena saya nggak punya uang. Dan karena saya membuang-buang uang di dalam hobi saya. Dan tentu saja saya menyesali hal itu. Dan kemudian mengenai hal ini juga, mengapa orang perlu bijaksana? Karena banyak anak muda di luar sana itu membuang-buang waktunya. Berapa banyak anak muda hari ini mempergunakan waktunya dengan sia-sia. Berapa banyak anak muda hari ini waktu yang bisa dipakai untuk belajar, untuk mempelajari sebuah hal, dia pakai untuk yang namanya bermain game. Bermain game itu tidak salah, tapi perlu mengetahui waktu yang tepat. Berapa banyak dari anak muda menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Bahkan berapa banyak dari anak muda hidupnya hancur di saat itu. Karena mereka tidak mau mendengar didikan dan menganggap dirinya sendirinya pintar. Kemudian di kemudian hari mereka menyesal. Apa yang kita perlu lakukan untuk memperoleh kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu tidak pernah lepas dari yang namanya hikmat dan didikan. Dan pengetahuan tentunya. Jadi kalau orang mau menjadi bijaksana, dia perlu mencari hikmat dan pengertian. Kita buka di satu ayat, di Amsal 9 ayat 10. Teman-teman boleh buka dulu di Alkitabmu hari ini di rumah. Mungkin kau buka di gadgetmu. Saya akan bacakan untuk setiap teman-teman di sini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan di sini bukan berbicara hari ini teman-teman itu ketakutan kayak dikejar hantu. Tolong jangan kebalik. Hantu sama Tuhan itu berbeda tentunya. Dan kemudian bukan lagi takut kayak takut sama kecoa. Bukan seperti itu.
Atau mungkin takut untuk ditabrak. Teman-teman, takut akan Tuhan itu berbicara, hai nih, mungkin engkau yang lagi di kamarmu, apa yang kau lakukan? Apa yang hari ini kamu tonton? Tuhan tahu, Tuhan melihat hal yang sama. Atau mungkin hari ini, apa yang kau hari ini katakan? Engkau mungkin hari ini yang bergosip sama teman-temanmu. Tuhan mendengar apa yang kau katakan. Karena berbicara takut akan Tuhan, itu berbicara kita respect, kita menghormati Tuhan dari dalam hati kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi setiap pribadi kita terlebih dahulu. Lalu bagaimana tentang mengenal? Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Tuhan bukan berbicara hari ini seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan. Fans bisa tahu tentang idolanya. Tapi apa mereka mengenal? Tidak. Kata mengenal ini berbicara kita mempunyai pengalaman. Pengalaman bersama Tuhan. Saya bisa menceritakan tentang makan steak. Karena saya sangat suka namanya steak sapi. Saya bisa menceritakan, tapi kalau saya nggak makan, saya tidak bisa menceritakan pengalaman makan steak sapi itu sendiri. Ada steak sapi yang mungkin teksturnya begitu lembut, juicy, bahkan kalau dimakan meleleh di mulut. Wow. Saya harap teman-teman di sini yang mendengarkan tidak ngiler, tapi silakan kalau mau habis ini mau pergi beli makan steak. Itulah pengenalan. Kita tidak punya pengenalan kalau kita tidak punya pengalaman. Kita bisa tahu tapi kita butuh untuk yang namanya mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Kita akan buka di Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini teman-teman, ada dua hal yang saya mau highlight dari dua ayat ini. Pertama adalah berbicara mempersembahkan tubuh. Itu artinya apa? Kita berfokus 24 jam kepada Tuhan. Caranya gimana? Kita perlu untuk membangun kehidupan doa kita. Berapa banyak dari kita yang hari ini mungkin kita doa cuma doa makan, doa bangun, dan doa tidur. Hari ini teman-teman, Tuhan rindu membangun keintiman bersama kita. Tuhan rindu berjalan sama kita. Dan kalau kita bergaul sama Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Kita akan semakin serupa dengan penciptanya kita. Kalau kita bilang Tuhan itu kasih, maka saat kita bergaul, kita akan tertransfer, mendapatkan sifat-sifat kasih daripada Tuhan. Dan kita perlu untuk yang kedua adalah kita perlu terus-menerus memperbaharui budi kita supaya dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saya ada pengalaman menarik tentang hal ini. Saya adalah orang yang sangat emosional. Saya begitu gampang sekali terpancing dan saya sangat begitu reaktif. Begitu ada sesuatu hal yang membuat saya tidak suka. Suatu hari saya mendapatkan sebuah cara, sebuah hikmat, yaitu dengan cara saya menuliskan firman Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya merenungkan firman Tuhan. Menulis itu adalah salah satu cara merenungkan firman Tuhan. Tapi yang paling kita perlu lakukan setiap hari adalah kita perlu bersaat teduh, membaca firman untuk setiap hidup kita. Karena saat kita membaca firman, kita merenungkan, kita mengganti setiap pikiran yang salah. Dan yang saya lakukan adalah saya menuliskan. Dan begitu saya menuliskan, saya mulai mengganti setiap pikiran saya yang salah dengan firman Tuhan. Dan begitu ajaibnya hidup saya mulai berubah. Dari saya yang begitu emosional, saya mulai bisa untuk mengendalikan diri saya. Saya mulai untuk tidak reaktif, tidak mudah panik. Bahkan saya lebih tenang di dalam kehidupan saya. Hari ini teman-teman mau untuk menjadi orang yang bijaksana. Mari kita praktekkan kedua hal ini. Yaitu kita berfokus kepada penyerahan diri
kepada Tuhan dengan bergaul setiap hari sama Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu terus-menerus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kakak mau akhiri dengan sebuah statement untuk kita renungkan bersama. Kebijaksanaan dapat diperoleh dengan rasa hormat akan Tuhan. Hormat akan Tuhan itu diperoleh dari pengenalan yang mendalam melalui firman Tuhan. Hari ini, teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini teman-teman, taruh tanganmu di dada. Hari ini, siapapun kau hari ini yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bagi setiap kau yang mau mempunyai hati yang bijaksana, engkau perlu untuk mengenal Tuhanmu. Engkau perlu menyerahkan dirimu dan engkau perlu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam hidupmu. Saya merasa ada banyak dari teman-teman yang hari ini engkau tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Hari ini teman-teman datang kepada Tuhan. Teman-teman sadari Tuhan itu begitu mengasihimu. Dia rindu untuk engkau mempunyai hikmat. Dia rindu untuk engkau bijaksana di dalam hidupmu. Karena dia rindu mencurahkan kasih-Nya. Dia rindu untuk mencurahkan berkat-Nya di dalam hidupmu. Hari ini bagi setiap teman-teman, bagi engkau yang mau untuk mempunyai hati yang bijaksana. Datang sama Tuhan. Akui. Dan hari ini, terimalah kasih Tuhan. Kasih yang memampukan kau. Hari ini aku berdoa bagi setiap teman-teman yang hari ini menaruh tangannya di dada. Dimanapun kau berada hari ini. Kasih Tuhan, pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Itu ada di dalam hidupmu. Hari ini aku berdoa terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini aku berdoa dan aku percaya engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Engkau akan memperoleh hati yang bijaksana itu. Di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini, terimalah berkat Bapa yang mengasihimu dengan berlimpah-limpah. Dan hari ini, terima juga cinta kasih daripada Yesus Kristus yang mengasihimu dan menerimamu apa adanya. Dan penyertaan daripada Roh Kudus yang hari ini menemani engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, amin. Happy Saturday and God bless you.